Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Bella Widiawati dengan NIM 2221002. Baik, di sini saya akan sedikit mempresentasikan mengenai tentang media pembelajaran. Di sini saya akan membahas mengenai tentang pertimbangan pemilihan media. Media ini yang saya gunakan yaitu media pembelajaran untuk kelas 6 MI ya, 6 Madrasah Ibtidaiyah Slawi. Kemudian tujuan dari pembelajaran ini yaitu karena saya mengambil dari materi atau media mengenai papan mufrodat. Jadi saya menggunakan materi al-asyaul hayah, yaitu tentang ciri-ciri makhluk hidup. Lalu apa aja sih tujuan dari media pembelajaran yang saya ambil ini? Yaitu yang pertama tentunya dapat membantu siswa untuk mengetahui mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Nah, kemudian yang kedua, dapat membantu siswa agar dapat meningkatkan daya ingat siswa supaya mengingat kosakata apa yang telah diajarkan oleh sang gurunya, seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu terdapat bahan dan alat yang digunakan. Tentunya bahan dan alat yaitu meliputi yang pertama ada kardus, kemudian yang kedua kertas manila, dan yang ketiga kertas origami, yang keempat spidol, dan yang kelima gambar yang di-print. Kemudian yang keenam alatnya yaitu gunting, yang ketujuh double tip, sama yang terakhir yaitu lem kertas. Adapun yang ketiga yaitu cara dan langkah pembuatan media pembelajaran. Berikut saya bacakan mengenai langkah-langkah penggunaan media pembelajarannya. Yaitu yang pertama, guru menyiapkan terlebih dahulu media yang akan digunakan oleh sang guru. Kemudian yang kedua, guru menjelaskan tentang materi apa yang akan diterapkan pada papan mufrodat. Kemudian yang ketiga tentunya guru menunjuk siswa ya, karena ini sistemnya individu, jadi bukan untuk kelompok, maka guru menunjuk siswa untuk maju satu persatu untuk mempraktekkan media di depan ya, yaitu media papan mufrodat. Kemudian yang keempat yaitu siswa yang maju maka akan mengambil gambar yang telah disediakan di amplop pada bagian papan mufrodat gitu ya. Kemudian yang kelima terdapat setelah siswa mengambil gambar ya, gambar yang sudah siswa ambil di bawah tadi di papan mufrodat. Kemudian siswa diminta untuk menjawab mengenai gambar tersebut. Nah, misalnya siswa tersebut terdapat atau mendapatkan gambar yang isinya yaitu makhluk hidupnya hewan. Nah, hewannya apa? Contohnya kucing. Nah, berarti kucing itu seperti apa gitu. Nanti dia akan ditaruh di amplop yang sudah kami sediakan seperti itu. Kemudian siswa juga dapat mengasah atau dapat mengingat daya ingat yang sudah dia pelajari sebelumnya. Misalnya kan dia sudah mempelajari mengenai banyak kosakata ya, karena dia sudah kelas 6 maka dia tentunya harus bisa menguasai kosakata seperti itu. Kemudian di sini yang terakhir yaitu cara penggunaan media pembelajaran bahasa Arab. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana sih cara atau penggunaannya atau mengimplementasikannya di depan kelas gitu ya. Nah, yang pertama ini kami atau saya udah persiapkan. Nah, ini adalah papan mufrodat, ciri-ciri makhluk hidup. Nah, berikut di sini apa yang sudah saya bicarakan tadi. Di sini terdapat amplop, yaitu amplop 1 untuk tempat hewan-hewan ya, karena ciri-ciri makhluk hidup. Jadi di sini ada banyak gambar gitu.
ada banyak gambar, ada gambar manusia, kemudian ada gambar hewan juga. Nah, bagaimana cara penggunaan media ini, papan produk ini? Nah, yang pertama yaitu kita mengikuti langkah-langkah penggunaan medianya ya, teman-teman. Yang pertama yaitu guru menyiapkan terlebih dahulu media yang akan digunakan. Oke, baik. Ini sudah saya siapkan ya. Nah, kemudian yang kedua yaitu guru menjelaskan tentang materi apa yang akan diterapkan pada papan mufrodat. Jadi, sebelum kita memulai atau sebelum kita mengimplementasikan ke papan mufrodat ini di depan kelas, maka sebaiknya kita itu harus sebagai guru gitu ya, harus menjelaskan terlebih dahulu. Nanti ibu akan menjelaskan mengenai tentang mufrodat, yaitu mengenai tentang ciri-ciri makhluk hidup kayak gitu. Nah, nanti kita jelasin materinya, kemudian mufradatnya apa aja. Nanti kita bisa jelasin terlebih dahulu sebelum media pembelajarannya dimulai. Nah, kemudian guru menunjuk siswa untuk maju satu persatu untuk mempraktekkan media papan mufradat. Jadi, nanti karena ini sistemnya bukan per kelompok, jadi kita membuatnya itu memanggil siswa satu persatu gitu ya. Nah, kemudian nanti siswa yang sudah kami panggil, maka dia akan mengambil gambar yang kita tersediakan di sini. Nah, nanti misalnya siswa itu ngambil yang pertama ini, gambar ini. Nah, ini adalah gambar manusia atau perempuan yang sedang bernafas. Nah, apa sih? Berarti ini adalah bahan-bahan yang saya gunakan untuk membuat media pembelajaran. Nah, ada kertas manila, kemudian kardus, kemudian gunting, spidol warna, kemudian lem kertas dan kertas origami. Oke, ini adalah proses pembuatan di mana kardus akan dilapisi oleh kertas manila ya. Jadi kita sebelum membuat papan mufrodat terlebih dahulu, kita harus membuat yang awalnya dulu, yaitu kita harus melapisi kardus menggunakan kertas manila. Oke, baik, ini adalah proses di mana kardus akan ditempel-tempelkan oleh kertas manila. Nah, kemudian yang proses kedua yaitu kita menggunting atau memotong gambar yang sudah kita print. Karena kita tentang ciri-ciri makhluk hidup, maka kita mencari gambarnya yang akan di-print, yaitu tentang makhluk hidup juga ya tentunya. Ada manusia, kemudian ini ada ayam yang akan bertelur gitu ya. Jadi masih banyak ragam lagi sebenarnya ya. Nah, kemudian kita gunting-gunting sampai selesai ya. Kita terdapat 6 gambar. Kita mencarinya 6 gambar. Nah, ini prosesnya masih sedikit lama lah ya. Tapi kita tunggu aja, tidak apa-apa. Ini gunting sesuai dengan ukuran amplop yang akan kita buat nanti. Nah, ini gambar kuda yang sedang mencari makan. Ya, yang sedang mencari makan rumput. Kita gunting. Nggak selesai. Baik, setelah gambar sudah selesai. Nah, sudah selesai guntingnya. Gambar sudah selesai nih ya. Sudah selesai semua kita mengguntingnya. Sudah selesai, totalnya ada 6. Sekarang kita gunting-gunting ini Pak. Gunting-gunting ini. Kita sudah selesai semua mengguntingnya. Setelah selesai kita menggunting gambar, maka selanjutnya kita menggunting sesuai dengan artinya ya, atau misalnya makhluk hidup itu manusia itu bisa bernafas. Jadi ini ya, terdapat jadi kamu tuh bisa ciri-ciri makhluk hidup ya. Di antaranya yaitu tumbuh, kemudian bergerak, terus seperti bernafas, itu, ya. Jangan lupa ya. peka terhadap rangsang, mencari makanan, dan berkembang biak. Nah, udah selesai juga semua. Setelah selesai semua, bisa di KB ya, bisa jadi semua tuh, tinggal ditempel-tempelin kan. Nah, tuh udah selesai semua. Maka kita setelah selesai kita akan tempel-tempelkan ya.
Tapi nanti dulu, nanti ya kita harus siapkan dulu, kita membuat atau menyiapkan kertas origami sebanyak 6 piece ya, sebanyak 6 lembar. Kita siapkan kertas origami sebanyak 6 lembar, kemudian kita lipat ya. Kita lipat dari atas ke bawah, kemudian setelah sudah menjadi dari atas ke bawah, sudah menjadi persegi panjang, kemudian kita lipat aja sisi kanan dan sisi kirinya. Nah, itu sudah jadi ya. Kita tinggal kasih double tip supaya lemnya itu dapat terekat dengan baik. Oke, kita bakalan tempel jadi Ini bisa kita tempelkan di sini. ini satu sisi terdapat 3 kertas origami. Oke, kita cepetin ya. Oke, sudah jadi semua ya guys. Ya, ini sudah jadi 6. Setelah sudah jadi Ini pun semua, sudah jadi. Kita tinggal ya itu sudah jadi semua ya. Kertas jadi ya, guys, origami, gambar dan itu. sudah jadi Nah, semua. ini sudah proses pemasangan. Penampakannya seperti ini. Sudah selesai, itu sudah dipasangnya. Jadi seperti itu ya nanti ya teman-teman. Nah, itu nanti di situ Ini ada amplop yang terdapat di dalamnya itu. amplop ya, itu amplopnya itu khususnya buat menaruh Kata tadi ya. atau tempat itu gambarnya sudah kami gunting-gunting ya. Aku taruh di sini ya guys. Taruh sini. Jadi tidak Oke. berantakan ya. Sudah Sudah jadi. Terima kasih. Wassalamualaikum.